balik lagi dengan tukang ngobrol. Kali ini kita bikin podcast iseng-iseng ya, sambil nunggu teman kita yang baru pulang dari Malingping menuju ke kantor. Kirain Mas Iwan nggak ingat, nggak sudah. Ya masih ingat lah, saya nggak mungkin lah nggak ingat. Jadi kan memang kita bikin podcast ini ya sambil nunggu teman. Jadi ya iseng-iseng lah ya. Ngobrolin apa nih kita kali ini nih? Konspirasi bumi datar. Oh, bumi datar, iya benar-benar. Karena bumi itu bulat atau datar? Jadi kadang kalau gini, kalau berbicara bumi datar, bumi bulat, nih kita harus lihat dulu silsilahnya itu bagaimana. Nih kalau zaman saya nonton film kartun, Mas Asal udah ada belum? Maksudnya itu film kartun itu selalu kayak kalau orang penjahat itu zamannya dulu gitu kan, zaman purba tuh dibuang ke ujung dunia. Jadi orang dulu itu mengakui bahwa ujung dunia itu ada. Tahu. Kayak film di apa sih? Kayak zaman purba, film kartun zaman purba. Nanti kalau ada orang yang penjahat nih dibuangnya ke ujung dunia. Tahu di film. Jadi Kayak di film siapa sih? Siang film apa sih, film orang pedalaman gitu kayak ada. kalau yang akhirnya dibikin film di Jackie Chan ya bukan Crazy God Iya, Must Be Crazy. God Must Be Crazy kan? Nah, Yang orang pedalaman itu kan ujungnya dia berpendapat kan, menurut dia kan ya kayak bumi itu ada ujungnya gitu. Jadi memang Sampai si apa sih yang botol Coca-Cola itu kan dibuang ke situ kan? betul. Iya. Jadi kayak menurut dari film God Must Be Crazy itu orang minoritas berpendapatan atau orang terbelakang itu berpendapatan bahwa bumi itu datar. Sedangkan orang maju itu berpendapatan bumi itu bulat. Kalau misalnya itu bukan orang terbelakang, dia orang manusia alami. Manusia alami itu ya pengetahuan bukan berdasarkan propaganda. Propaganda. Karena pendidikan itu ya dari SD, SMP, SMA, oke lah belajar. Cuman ada ya selipan-selipan propaganda gitu loh, propaganda. Maksudnya kayak bumi ini misal Ya kita dari SD dikasih tahu bahwa bumi itu bulat. Kan diajarin bumi itu bulat. Nah itu yang juga sempat di podcastnya Deddy Corbuzier. Gua nggak peduli bumi ini datar atau bumi itu bulat. Tapi seandainya bumi ini datar, berarti selama ini kita udah dibohongin dong. Itu maksudnya. Iya. Itu maksudnya. Jadi berbalik lagi ke bumi datar, bumi bulat, ya kita lihat dulu historikalnya. Orang dulu yang saya tahu itu dia menganggap bumi itu adalah datar. Bahkan penganut agama Katolik kuat tuh yang saya tahu, saya lupa sumbernya dari mana, tapi saya pernah lihat bahwa menganggap bumi itu datar. Jadi orang yang menganggap bumi bulat itu adalah orang minoritas dulu. Yang menemukan teori gravitasi itu buah apel jatuh ke kepalanya bahwa ini adalah teori gravitasi gitu. Apa sih namanya, Galileo ya. Berarti yang sumber yang Mas Iwan paham itu awalnya ini awal dulu tuh orang tuh berpendapat, kebanyakan orang ya, mayoritas orang manusia di bumi ini tuh berpendapat bumi ini datar awalnya. Lalu timbulnya teori Galileo Galilei itu mengatakan bumi itu bulat, bahkan dia memperjuangkan itu. Dan yang kalau kita nggak salah ya, boleh nanti searching di Google itu benar nggak ya, itu Galileo Galilei itu dibunuh, dihukum mati cuman gara-gara mengatakan bumi itu bulat. Nah, disitulah muncul tuh akhirnya teori konspirasi kan, bahwa bumi itu bulat. Dan sekarang bumi datar dibilangnya teori konspirasi. berarti awalnya sebenarnya yang konspirasi itu bumi dulu bumi bulat. Dulu bumi bulat. Terus sekarang kebalikannya. Sekarang dibalik, yang mengakui bumi datar adalah orang konspirasi. Kopi Tapi kan suka ada istilah kebohongan kalau terus diulang-ulang kan jadinya beneran kan gitu. Pembenaran kan ya. Iya. Dan jadi
masalah bumi datar bumi bulat ini wallahu alam bisawab menurut saya mah. Jadi kalau saya ditanya bumi datar bumi bulat, ya saya bingung ya. Di satu sisi saya sedikit mempercayai adanya bumi datar, menganggap bumi ini datar. Nah, dari segi Al-Quran pun dijelaskan bumi ini adalah hamparan, ya kan. Terus apa tuh kemarin dari surat Yasin? Jadi apa sih? Harusnya dibuka sih. Dibuka ya, coba buka, ada lah. Ya. Jadi bumi itu hamparan, tapi di satu sisi ada yang Al-Quran juga mengatakan bumi ini berbentuk seperti telur angsa, nah, kan? Jadi bukan bulat ya, tapi kayak Lonjong. telur angsa, lonjong. Ini ada nih. Ada. Ada nih. Nih, sebenarnya ini tuh konteksnya tuh bukan bulat atau ininya Mas Iwan, orang nge-share ayat ini, cuman Coba dibaca. malah saya berpikir ini, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Oh. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan. Yang diajarkan matahari itu kan diam. Oh ya. Diam kan? Salah satu. Yang bergerak kan bumi dan lain sebagainya, yang planet-planet lain kan yang mengelilingi matahari. Matahari itu kan diam kan, yang kita pahami kan, yang diajarkan kan. Betul. Betul kan? Tapi di sini disebutkan tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang gitu loh. Berarti kan artinya di sini matahari sama bulan tuh masing-masing bergerak kan, cuman tidak ada yang dapat saling mendahului gitu loh. Nah, memang salah satu yang bikin bumi bulat ini sedikit lemah ketika menganggap matahari sebagai pusatnya dari Pusat surya kan. Pusat surya kan. Betul. Itu yang bikin saya sedikit meragukan teori bumi bulat ini. Mengagungkan matahari, bahwa matahari adalah sebagai pusat tata surya. Sedangkan dalam Quran ya salah satu tadi itu disebutkan bahwa matahari tidaklah mungkin mengejar bulan. Iya. Begitupun juga malam tidak mungkin juga mengejar siang gitu kan. Iya. Ya, benar sih. Jadi memang kalau berbicara dari sisi agama, saya yakin agama-agama terdahulu sebelum agama Islam hadir itu sudah mengakui bahwa bumi ini adalah pusat tata surya. Itu yang saya pengen waktu kita ngobrol ramai itu ya. Iya. Jadi konteksnya tuh emang sih bukan memperdapatkan apa sih bumi ini datar atau bulat, cuman impact-nya ini loh Mas Iwan. Kalau kita menganggap bulat, jadinya kan si matahari ini dianggapnya sebagai yang unggul kan, ya, betul. Besar gitu. Pusatnya. Sementara bumi sejajar dengan planet-planet lain kan sama gitu loh. Sementara gitu loh, tanah ini kan, manusia kan dari tanah, Betul. matahari kan api, setan kan api gitu loh. Ya kalau mau lebih liar lagi kan gitu loh, ya kan? Bumi itu loh, tanah gitu loh. Benar. Ya kan, bumi tanah, Jadi, matahari api kan. Siapa kan yang lebih unggul kan? Emang udah jelas manusia kan. Bahkan si apa sih si api ini, si iblis ini ya, iblis ini. diminta tunduk untuk ke manusia kan. Ya. Kan, manusia ini kan tanah, Iya, betul. matahari kan api gitu. Tapi bumi bulat ini kan jadi matahari yang lebih unggul kan. Matahari yang jadi pusatnya gitu loh. Gitu, kalau lebih liar lagi gitu. Benar. Memang kadang-kadang kalau kita berpikir agak bikin pusing juga ya. Tapi memang ini masuk ini analoginya masuk ini. Matahari ini iblis, bumi ini manusia. Iya. Jadi seakan-akan kita itu untuk tunduk kepada iblis. Iya, gitu. gitu. Karena Jadi sebagai sebalik pusat dari gitu. tata surya gitu. Padahal kan pusatnya mestinya bumi gitu. Mestinya manusia gitu. Jadi Pusatnya. harusnya karena manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, di mana di situ malaikat dan iblis disuruh tunduk kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama, maka matahari ini seharusnya mengitari bumi. Gitu. Iya, betul. Ini teori konspirasi yang terbaru ini. Gitu sih, benar sih. Memang kok bisa masuk akal ya ke arah sana ya.
Dapat ilham dari mana dia? Memang kadang kalau saya berpikir ya bahkan kalau orang kan berbicara alam semesta liar, percaya bahwa itu alien ada. Mas saya nggak percaya alien itu ada. Alien itu nggak percaya. Saya nggak percaya alien itu ada. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa yang ada di dunia ini cuma ada dua, jin dan manusia. Kenapa? Karena orang yang masuk ke dunia adalah orang yang makhluk yang masuk ke dalam alam dunia adalah makhluk yang dipuji. Bentar, tadi apa sih? Jadi dulu Mas Iwan. Yang makhluk yang ada di bumi atau yang di alam semesta gitu loh? Ini di dunia. Alam semesta berarti ya? Alam semesta. Ya. Berarti adanya jin sama manusia. Ya. Kalaupun memang itu alien, itu ada berarti jin. Dalam artian bukan alien, tapi jin. Menurut saya itu adalah jin. Tapi nggak mungkin ada alam semesta lain. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena yang diciptakan itu nggak ada. Jadi nggak mungkin ada kehidupan di luar bumi itu nggak ada. Bahkan langit itu cuma ada 7 lapisan kan? Iya sih, betul Mas Iwan. Kalau menurut situ, jadi kan kalau ada makhluk lain kan emang udah disebutkan kan antara jin sama manusia gitu kan? Enggak, karena ada makhluk hakikatnya maksudnya gini, makhluk yang diciptakan awal itu yang diuji itu cuma ada 2, jin sama manusia. Iya. Karena memiliki hawa nafsu. Iya betul. Nanti di akhirat nanti kan ada perhitungannya kan? Beda dengan hewan. Kalau ada alien gitu, gimana nanti perhitungannya di akhirat gitu loh? Maksudnya gitu kan? Kalau hewan kan mati ya udah mati kan gitu. Nggak ada perhitungan lagi nanti. Perhitungan. Hewan, malaikat itu tumbuhan itu nggak ada perhitungan. Iya. Karena tidak manusia kan ada kan, jin ya ada. Nah alien gimana gitu kan? Itu kan. Bukan memiliki akal ya kan. Kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan yang memiliki hawa nafsu dan memiliki akal adalah jin dan manusia. Manusia dengan jin perbedaannya apa? Bentuknya manusia lebih sempurna, wujud dari manusia lebih sempurna. Kenapa? Kita diciptakan sama, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Kalaupun ada alien gitu, jadi walaupun ada yang alien itu harus masuk ke kategori mana nih? Kategori makhluk manusia atau makhluk jin gitu loh. Karena tidak boleh ada makhluk lain lagi kan gitu loh. Ya, betul. Gak bisa kan udah disebutkan manusia sama jin kan di Al-Quran kan. Adapun hewan tumbuhan itu beda lagi cerita ya. Jadi ya saya pernah ditanya, kamu siapa? Saya jawab, saya Irwan. Saya kamu. Ya kan? Bukan, saya nggak nanya nama kamu. Saya manusia, saya nggak nanya wujud kamu. Saya ciptaan Allah, saya nggak nanya bentuk kamu. Saya ini anak dari ibu saya, anak dari bapak saya nggak nanya kamu anak siapa, kata dia kan. Pertanyaannya membingungkan. Singkat cerita saya bisa jawab, 3 bulan kemudian. Tapi masih udah menemukan jawabannya. Ya udah, tanyalah lagi, dari mana? Bisa punya jawaban itu? Ketika saya sudah jawab pertanyaan pertama, saya jawab pertanyaan kedua dengan singkat. Dengan mau kemana? Pikir lagi. Singkat juga. Dan sekarang sedang apa? Itu saya jawab salah lagi, tapi bisa saya jawab juga. Artinya orang yang terlahir atau masuk ke alam dunia itu punya 4 pertanyaan. Kamu siapa? Dari mana? Mau kemana? Sedang apa? Dari mana mau kemana sedang apa? Siapa? Siapa dulu kali siapa? Iya. Siapa? Mana? Apa? Itu maksudnya ke, kalau kata orang-orang yang mutanekan. Jadi ya itu yang menyadarkan saya ketika harta, tahta, wanita itu nggak ada artinya.
Tapi bumi datar bumi bulat ini ada artinya nggak? Masuk ke bumi datar bumi bulat berarti kalau kita mengakui bumi itu bulat itu sah-sah aja. Tetapi kalau sebagai pusat dari tata surya saya nggak setuju. Bahkan pendapatnya Mas Faisal tuh wah bikin makin alibi baru buat saya gitu kan. Kalau ada orang bilang, loh berarti kamu kalau menganggap tata surya itu adalah matahari adalah pusat tata surya, berarti kamu penyembah jin dong. Iya kan. Berarti kan mengumpulkan api kan, mengumpulkan matahari gitu maksudnya. Karena itu di pertanyaan ketiga kamu di pertanyaan keempat kamu sedang apa? Artinya kan kita tuh di dunia ini sedang beribadah, melakukan ujian. Bahkan kayak kita ngobrol begini podcast kan kita silaturahmi, bertukar pikiran. Itu nih. Minimal kan kita tahu lah ya jadinya. Jadi pada dasarnya teori bumi datar bumi bulat itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di mana dulu bumi datar lebih unggul karena di kalangan-kalangan dulu sebelum Islam ada kalangan-kalangan Kristen, Protestan, Katolik itu mereka sudah menganggap hak paten bumi itu datar. Muncul teori bumi bulat diruntuhkan itu Kristen Protestan. Sempat ada dari Islam bilang bumi hamparan, tapi akhirnya sekarang terkikis kan. Karena apa? Karena oke lah kita nggak peduli bumi itu datar, bumi itu bulat. Yang saya tahu bumi itu berbentuk seperti dalam Al-Quran ya, telur angsa, dan bumi itu adalah batu sambaran. Jadi saya berpikir, oh oke, bentuknya seperti telur angsa, Hamparan. tapi berbentuk dalam dasar hamparan. Artinya apa? Ya, saya menganggap bumi itu datar. Cuman dia berbentuk seperti telur angsa. Jadi kayak telur angsa tuh kayak ya ada atas ada bawah. Kalau orang bertanya ujungnya dunia mana, kita nggak akan pernah tahu ujungnya dunia itu mana. Kan ini pusat yang kita tahu tuh hanya secuil dari bumi. Benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, benua apalagi Australia itu hanya secuil. Kita belum tahu kutub utara bagaimana, kutub selatan bagaimana. Nah ya, pasti kan timbul pertanyaan kayak gini kan, Mas Iradi ya. Bahkan mana ujungnya kan gitu pastinya. Di mana ujungnya kalau datar mana ujungnya? Ada orang yang dulu pernah mencapai ujungnya. Itu namanya Zulkarnain. Itu orang-orang zaman dulu. Sebelum ada teknologi itu apa gimana? Zamannya kerajaan namanya Raja Zulkarnain. Itu ada kisahnya. Dia datang ke ujung barat, dia datang ke ujung timur, dia datang ke Berarti ujung itu zaman-zaman para nabi ya? Bukan zaman modern berarti pada saat itu. Walau alam itu zamannya sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad. Kalau alam, tapi yang dijelaskan di situ Zulkarnain pernah sampai ujung barat, ujung timurnya dunia, ujung utaranya, ujung selatannya. Lalu apa? Untuk mencari mata air kehidupan. Sampai suatu titik ketemulah mata air kehidupan. Nah, yang akhirnya yang diwasiatkan untuk diminum oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir memiliki usia yang panjang. Oh, bentar ini kan dalam konteks datar bumi datar ya. Jadi Raja Zulkarnain itu sampai mencari sampai ke setiap ujung dunia. Ujung dunia. Ya, berarti benar ada ujungnya kan? Ada. Makanya yang bisa nyampe ujungnya cuma satu orang. Saat itu diceritakan bahwa namanya Zulkarnain. Padahal dia konteksnya bukan nyari ujung dunia kan, bukan mau apa? Pengen tahu bumi ini datar atau bulat kan? Dia dengan niat nyari sumber mata air kehidupan sampai ujung-ujung dunia, ujung selatan, ujung barat, ujung timur. Itu ada ujungnya kan? Oh, gitu. Ada ujungnya. Makanya ada ujungnya. Itu walau alam itu ceritanya benar atau karena memang keilmuan kita sangat rendah ya kan, kita tahu sekilas, kita telan bulat-bulat. Jadi mohon maaf. Jangan ditelan bulat-bulat juga ya, soal nonton ya gitu. Jadi memang ini obrolan doang sih, hiburan saja. Jadi memang kalau ada orang yang bahkan Raja Namrud
saking ingin bertemu dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar. Dia bangun gedung paling tinggi di mana itu untuk mencapai ke ujung itu kalau nggak salah butuh waktu 1 tahun perjalanan. Berapa tingkat berarti? Sekarang kalau kita ukur menara paling tinggi apa namanya? Burj Khalifa. Nyampe nggak kita setahun kalau naik tangga? Ke atas. Itu kemarin berapa kilometer sih kalau diukur jarak juga. Ini Raja Namrud bisa sampai 1 tahun untuk naik ke puncaknya. Berarti nggak kebayang seberapa tingginya. Nggak bayang seberapa tinggi. Karena dia ingin melihat tuanya Nabi Ibrahim saat itu, ingin bertemu. Berarti kan ketika Raja Namrud sudah sampai ujung, artinya kalau 1 tahun perjalanan kita nyampe mana ya? Roket itu kalah berarti. Iya. Dan kenapa sekarang diciptakan roket ya? Karena mereka ingin menembus langit ke-7. Artinya mereka penasaran apa yang ada di sana tuh. Iya, betul. Justru mereka penasaran apa yang ada di atas langit. Oh, gitu. Mereka menggambarkan bahwa langit itu tidak ada hampa udara melayang-layang, itu nonsen buat saya. Logika saya bukan anak kecil lagi, karena kita logikanya logika liar. Benar? Jadi ini kan kita hanya obrolan ya Mas Irwan. Jadi kita sangat menunggu ya ada penonton yang ikut bertukar pikiran ya, berkomentar gitu loh. Betul. Bagaimana pendapatnya itu sangat kami tunggu ya. Memang kita nggak ada apa namanya ya, bisa dibilang ya kalau lu ngomong jangan pakai asal jiplak ya, nggak apa-apa, kita asal jiplak. Emang asal jeplak ya. Jiplak. Kita ngobrol emang, jadi kan, dan kita juga ngajak ngobrol ke orang lain nih. Silakan berkomentar gitu. Silakan pendapatnya. komentar. Ya, tapi kalau bisa jangan menghujat. Jadi memang kadang-kadang kalau misalkan kita berpikir bumi datar, bumi bulat ini ya memang nggak akan ada ujungnya. Nggak ada. Makanya ini tuh baru pembahasan secuil ya. Bisa kita bahas apa sih lebih luas lagi ya gitu. Nanti bakal kita bahas lagi ya. Bukan ini emang pasti ya singkat juga kan kita bahas juga. Dari sebelum Masehi sampai sesudah Masehi itu tetap aja selalu ada perdebatan antara bumi datar bumi. Iya. Cuman terkadang meredak, terkadang muncul, terkadang meredak, terkadang muncul. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk membolak-balikan hati manusia. Karena kalau orang udah lupa sama ininya, tujuannya dia di dunia ya repot nih. Kayak sekarang udah azan maghrib, waktunya kita mulai. Ini pasti masih panjang ya nanti ya, lain kali pasti ya kita bahas lagi. Next time kita akan bahas lebih detail, lebih dengan spesifik, dengan narasi-narasi yang akan kita persiapkan. Karena memang ini nggak ada persiapan. Private juga ya. Lagi nunggu teman aja datang dari jauh ya, sambil iseng dan baru maghrib. Jadi ya. Pokoknya nanti kalau bahas ini tuh gak ada ujungnya ya. Jadi pasti masih bisa dibahas gitu. Ini baru secuil doang yang kita bahas gitu loh. Dan ini sangat menarik, baru segini juga buat kita ya sudah sangat menarik gitu. Kita akan saya juga akan mencoba menganalisa lagi dari segi ilmu fisika seperti apa. Betul Mas Irwan, jadi emang harus beres dari segala sumber. Dari sumber lah ya. Ilmuannya, sumber ke apa sih? Keagamaannya harus beres sumbernya. Harus. Jadi kayak dari yang mempelajari ilmu alam itu apa ya? Itulah ya, geologi ya, ilmu geologinya, baru dari Al-Quran seperti apa. Iya, jadi kita harus cari referensi dari berbagai ilmuwan gitu. Jangan dari keilmuan modern doang, jangan dari keilmuan sejarah, jangan dari sejarah juga, dari keagamaan juga, segala macam dari segala sumber sih harus dibahas. Kita podcast tanpa persiapan. Hanya pengen ngobrol aja, jadi kemana-mana ngelebar. Tapi memang ini menjadi satu pembelajaran buat kita ya. Next time kita akan ngobrol lebih dengan sumber yang sangat kita persiapkan lah ya. Persiapan bingung juga kalau takut salah ngomong lah. Jadi disclaimer ini hanya hiburan. Adapun yang kita ucapkan ada salah kata ya mohon dimaafkan. Jadi jangan pernah diambil hati, obrolan ini bukan berbentuk sara ataupun ajakan bukan. Orang untuk
yuk pilih mana Iya. nggak ada. Ini pendapat kita berdua. Justru kita sangat menanti ada yang berkomentar ya, Ya. ikut Komentar menambahkan mana. dan bisa juga nambah referensi buat kita kan ya. Ada referensi. Gitu. Saya sih pengen menjadikan channel tukang ngobrol ini sebagai edukasi dalam obrolan. Betul. Jadi bukan sekedar ngobrol tapi bisa memberikan edukasi yang bermanfaat. Terus apa yang kita bahas itu kita bahas dari berbagai sudut pandang ya. Ya, jadi nggak hanya satu titik sudut Iya. pandang, tapi kita bisa membahas dari A, B, C dan seterusnya lah. Oke, gitu aja ya. Cukup. Saya Kang Mul. Saya Faisal. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.